Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Widi Mulyana Sution, ada Farid Habib Araji dan Ansori Kasri. Kami akan membahas review jurnal mengenai fenomenologi quarkonium dari hukum Gauss. Untuk topik pertama, abstrak dan pendahuluan akan dipresentasikan oleh Farid. Untuk model potensial hukum Gauss akan dipresentasikan oleh Ansori, dan topik fenomenologi akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baiklah, inilah dia presentasi dari kelompok kami. Saya Farid Araji akan mempresentasikan PPT kami yang saya mulai dari abstrak. Kami menyajikan parametrisasi analitik yang ditingkatkan dari potensi quark berat dalam sedang kompleks yang diturunkan secara ketat dari hukum Gauss yang digeneralisasikan. Untuk tujuan ini, kami menggabungkan secara konsisten potensi vakum non-gangguan dengan deskripsi kopling lemah dari media QCD. 1. Pendahuluan. Studi tentang quarkonium berat, keadaan terikat dari pasangan anti-quark berat telah menjadi prinsip utama dalam pemahaman kita tentang materi yang berinteraksi kuat di bawah kondisi ekstrim dalam konteks tumbukan ion berat. Di sisi teori, massa quark konstituen yang berat memungkinkan penggunaan teori medan yang efektif untuk menyederhanakan deskripsi perilaku quarkonium berat. Kerangka kerja yang kuat ini telah menyebabkan kemajuan yang cukup besar dari studi kisi langsung dari quarkonium yang diseimbangkan serta dalam deskripsi waktu nyata dari non-keseimbangan mereka. Pertanyaan tentang bagaimana potensi ini didapat dikaitkan dengan fungsi gelombang itu sendiri adalah bidang penelitian yang aktif. Pendekatan sistem kuantum terbuka tampaknya menjanjikan dalam hal ini. Kemajuan yang signifikan telah dibuat dalam memahami sifat-sifat yang diseimbangkan dari quarkonium berat dengan mengekstraksi potensi quark berat secara langsung dari simulasi QCD-KISI. Persamaan sudah menangkap dua fitur QCD yang paling menonjol, yaitu kebebasan asintotik melalui kopling lari pada jarak kecil dan kurungan melalui kenaikan linear non-gangguan. Pada suhu yang terbatas, prosedur ekstraksi yang sama mengungkapkan lemahnya bagian nyata saat seseorang bergerak ke fase yang dibatasi serta bagian imajiner yang bertahan di luar suhu kritis semu QCD. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. 2. Model potensial hukum Gauss. 2.1 Sebuah formulasi baru. Ide utama dari pendekatan ini adalah untuk menghitung modifikasi menengah ke kolom dan bagian seperti string dari potensi Cornell. Dalam teori respon linier, potensial listrik pada suhu terbatas diperoleh dari rekan vakumnya melalui pembagian ruang momentum oleh konstanta dielektrik, seperti rumus yang ada di bawah, yaitu Vp sama dengan potensial per dielektrik. Permitivitas yang didefinisikan sebagai batas yang sesuai dari propagator gluon dalam waktu nyata akan dikodekan efek menengah. Dan ini tidak bergantung pada pendekatan kopling lemah dan tetap berlaku selama medan vakum cukup lemah untuk membenarkan respon linear ansatz atau setara dengan ruang nyata melalui teorema konvolusi, yang itu adalah VR sama dengan VAC kali permitivitas atau sama dengan persamaan 2, di mana tanda bintang mewakili konvolusi. Kami sekarang akan mempertimbangkan blok bangunan utama lainnya dari pendekatan kami, yaitu hukum Gauss umum, yaitu nabla buka kurung energi medan listrik per jarak sama dengan 4PQ fungsi R atau sama dengan persamaan 3, yang berlaku untuk medan listrik dalam bentuk medan listrik VAC sama dengan min nabla VAC fungsi R atau sama dengan juga dengan muatan dikali R pangkat A-1 vektor R topi. Ini berkurang menjadi potensial kolom seperti yang ada pada persamaan 5. Dan ini adalah parametrisasi hukum Gauss.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Bang Widi Mulia Nasution. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fenomenologi. Pertama, fungsi spektral pada suhu terbatas. Langkah untuk menentukan fungsi spektral adalah menggunakan model potensial hukum Gauss yang telah divalidasi dalam perilaku quarkonium berat dalam medium. Karena kita telah mengkalibrasi ketergantungan suhu massa Debye terhadap data Kisi dengan massa Vion non-fisik, maka pertama kita harus melakukan ekstrapolasi kontinum menggunakan koreksi kontinum sebagaimana diuraikan pada persamaan berikut. Hasilnya adalah seperangkap parameter vakum fenomenologis untuk potensial Cornell. Kita dapatkan alfa rata-rata S, ada akar sigma, dan ada nilai C. Digunakan konjungsi dengan massa M sama dengan 1,4692 GeV. Kemudian nilai untuk parameter massa Debye diinterpolasi melalui HTL dan didapatkan persamaan seperti di bawah persamaan 7. Di sini suku pertama dan kedua berturut-turut adalah hasil perturbatif orde terdepan ditambah logaritma koreksi dalam SO dengan NF sama dengan fermion, MU, D sama dengan 0, dan pada tegangan 0, K1 dan K2 menyerap koreksi non perturbatif di mana K1 sama dengan 0,686 ditambah kurang 0,221 dan K2 sama dengan min 0,317 tambah kurang 0,052. Interpolasi yang dihasilkan untuk MD ditunjukkan sebagai pita ungu di panel kanan seperti gambar 1 yang telah dijelaskan Ansori sebelumnya. Sekarang kita dapat menghitung fungsi spektral quarkonium realistis pada suhu terbatas dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger yang sesuai menggunakan metode ruang Fourier. Nah, pada gambar 2 menunjukkan hasil untuk keadaan quarkonium gelombang S yang menunjukkan pelebaran karakteristik puncak dalam kesedang dan pergeserannya ke frekuensi yang lebih rendah. Ini sesuai dengan keadaan dalam kesedang yang lebih ringan daripada keadaan vakum, sementara pada saat yang sama menjadi kurang terikat kuat. Modifikasi dalam media ditunjukkan secara kuantitatif pada gambar 3 berikut. Pada gambar 3 terlihat massa termal yang sebelah kiri dan lebar spektral yang sebelah kanan, quarkonium sebagai fungsi suhu. Pita kesalahan menunjukkan ketidakpastian massa Debye yang timbul dari prosedur pemasangan. Energi ambang kontinu pada gambar kiri didefinisikan sebagai R electron volt, di mana R menuju tak hingga. Yang kedua, aplikasi untuk tabrakan ion berat. Yang menarik saat ini di RHIC dan LHC adalah rasio produksi partikel C aksen Kj per C. Dengan menggunakan fungsi spektral quarkonium thermal dalam medium, rasio ini telah diperkirakan menghilangkan potensi bariokemikal di persamaan 6 dan menunjukkan kesepakatan yang baik dengan prediksi dari model statistik hadronisasi. Di sini kita akan memperluas perhitungan rasio ke energi berkas yang berbeda, yaitu energi yang lebih rendah, relevan untuk fasilitas collider di masa depan seperti FAIR dan NICA. Ada dua strategi. Yang pertama, mencatat bahwa model hadronisasi statistik sudah menyediakan skema lengkap untuk memperkirakan parameter termal dengan memberikan akar SNN dan didapatkan hasil seperti persamaan 8 di bawah, di mana akar SNN adalah nilai numerik tak berdimensi dari energi pusat massa yang diukur dalam giga elektron volt. Yang kedua, karena informasi fisik dalam model potensial ditangkap oleh massa Debye MD, kita hanya perlu memodifikasi MD untuk memasukkan efek pada potensial bariokemikal yang terbatas. Pada orde terdepan, massa Debye dapat dihitung secara perturbatif pada potensial bariokemikal berhingga dengan menambahkan nilai newbie dalam persamaan 7. Hasilnya adalah seperti persamaan di bawah, persamaan 9. Skala renormalisasi sekarang adalah sigma sama dengan 2V akar T pangkat 2 ditambah nu pangkat 2B per V kuadrat, di mana nu B merupakan satu-satunya skala yang relevan dan linear dari MD. Rasio jumlah diperkirakan melalui persamaan 6 dengan asumsi di mana semua keadaan terikat dalam medium diproyeksikan ke keadaan vakum yang sesuai. Nah, sehingga kita dapatkan rasio akhir dinyatakan sebagai persamaan di bawah, persamaan 10.
di mana Mn adalah massa termal keadaan, yaitu frekuensi di mana puncak spektral yang sesuai terjadi, dan An adalah daerah di bawah puncak. Faktor kedua di sisi kanan persamaan adalah kuadrat dari T sama dengan 0, fungsi gelombang pada R sama dengan 0 dibagi dengan kuadrat massa masing-masing keadaan, dan diperlukan untuk mendapatkan jumlah kerapatan dari R yang hanya mencakup keseluruhan elektromagnetik. Hasil akhir dari seluruh prosedur ini diplot pada gambar 4 di bawah bersama dengan prediksi model hadronisasi statistik. Pada gambar kita melihat prediksi kerja yang warna hijau relatif antara si aksen ke J versi. Pada gambar juga menyertakan model hadronisasi yang warna ungu. Nah, analisis menunjukkan interpretasi Kampf mengalami thermal sebelum mencapai batas pembekuan. Nah, selanjutnya kesimpulan dari review jurnal yang telah kami bahas, yaitu kami telah menyajikan parametrisasi yang ditingkatkan dari potensi kuark berat dalam menengah dengan menggunakan hukum Gauss. Didapatkan 3 kesimpulan. Pertama, ekspresi analitik yang dihasilkan hanya bergantung pada satu parameter, yaitu suhu, dan mampu memproduksi secara kuantitatif hasil kisi untuk bagian potensial yang sebenarnya. Kedua, bagian imajiner yang dihasilkan menunjukkan divergensi logaritmik non-fisik yang dikaitkan dengan kenaikan linear tak berujung dari potensial vakum Cornell, yang memberikan prediksi suara fisik untuk bagian imajiner yang secara kualitatif cocok dengan data kisi. Dan yang ketiga, persamaan yang telah diperluas untuk memodelkan potensi bariochemical yang terbatas, wilayah yang saat ini tidak dapat diakses oleh simulasi kisi di kisi, dengan menggunakan nilai untuk newbie perpanjangan dari parametrisasi hukum Gauss ke kecepatan terbatas tetap bekerja dalam proses. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas fenomenologi quarkonium dari hukum Gauss umum. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.